Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Selawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kembali kami dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan berita resmi statistik yang terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau yang lebih dikenal dengan angka inflasi ataupun deflasi kondisi September 2022. Perkembangan indeks harga konsumen atau angka inflasi maupun deflasi dan indeks harga konsumen September 2022 untuk Kota Tembilahan adalah sebagai berikut, bahwa di Kota Tembilahan pada bulan September terjadi inflasi sebesar 0,89%, sedangkan posisi indeks harga konsumen sebesar 112,09%. Kemudian jika kita lihat untuk nasional, angka inflasinya adalah 1,17% dan posisi indeks harga konsumen sebesar 112,87%. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa inflasi di Kota Tembilahan berada di bawah angka nasional. Selanjutnya, jika kita lihat perkembangan indeks harga konsumen, inflasi ataupun deflasi dari 90 kota IHK secara nasional yang dihitung indeks harga konsumennya oleh Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa 88 kota mengalami inflasi dan hanya 2 kota saja yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukit Tinggi dengan nilai sebesar 1,87%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Merauke sebesar 0,07%. Sedangkan 2 kota yang mengalami deflasi adalah masing-masing Timika sebesar deflasinya sebesar 0,59% dan Kota Manokwari deflasi sebesar 0,64%. Selanjutnya kita lihat lebih dalam lagi perkembangan indeks harga konsumen, baik inflasi maupun deflasi untuk kelompok pengeluaran. Ada 11 kelompok pengeluaran yang dihitung IHK-nya. Pada tingkat inflasi bulan ke bulan, posisi September 2022, dari 11 kelompok pengeluaran terlihat ada sebanyak 8 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi dan 2 kelompok pengeluaran yang memiliki harga relatif stabil, kemudian hanya 1 kelompok pengeluaran yang terjadi deflasi. Untuk kelompok pengeluaran transportasi pada tingkat inflasi bulan ke bulan, kondisi bulan September 2022 merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi tertinggi, yaitu sebesar 8,12%. Kemudian pada posisi kedua adalah pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, yaitu sebesar 1,95%. Kemudian pada urutan ketiga yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan dan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar 0,53%. Sedangkan pada kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dan pendidikan memiliki harga yang relatif stabil. Kemudian pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi deflasi sebesar 0,08%.
Selanjutnya kita lihat untuk tingkat inflasi tahun kalender posisi September 2022 dari 11 kelompok pengeluaran terdapat 10 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran saja yang terjadi deflasi. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar terjadi pada kelompok transportasi, yaitu 12,75%. Kemudian tertinggi kedua pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan nilai inflasi sebesar 7,42%. Dan pada urutan ketiga yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan nilai inflasi sebesar 5,88%. Sedangkan satu kelompok pengeluaran yang terjadi deflasi yaitu pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan nilai deflasi sebesar 1,49%. Kemudian jika kita lihat tingkat inflasi tahun ke tahun posisi di September 2022 dari sebanyak 11 kelompok pengeluaran hanya satu yang terjadi deflasi, yaitu pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dan 10 kelompok pengeluaran lainnya terjadi inflasi. Inflasi terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yaitu sebesar 12,97%. Kemudian yang inflasi terbesar kedua terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,31%. Dan pada urutan ketiga yaitu makanan, minuman, dan tembakau dengan nilai inflasi sebesar 8,13%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang terjadi deflasi yaitu pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan nilai deflasi sebesar 1,55%. Selanjutnya, jika kita lihat andil dari komoditas yang dominan dalam menyumbang angka inflasi maupun deflasi per kelompok pengeluaran, terlihat bahwa pada kelompok pengeluaran transportasi memiliki andil yang paling besar, yaitu sebesar 0,74% untuk terjadinya inflasi. Kemudian jika kita lihat lebih dalam lagi, komoditas apa saja sebetulnya yang memberikan sumbangan terhadap terjadinya angka inflasi maupun deflasi, bisa kita lihat bahwa komoditas bensin merupakan komoditas yang memiliki andil paling besar untuk terjadinya inflasi, yaitu sebesar 0,51%. Sedangkan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan memiliki andil terjadinya inflasi sebesar 0,11%. Kemudian untuk angkutan antar kota sebesar 0,05%. Untuk komoditas tarif kendaraan travel memiliki andil terjadinya inflasi sebesar 0,04%. Untuk komoditas angkutan laut memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,02%. Komoditas solar memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,01%. Dan mobil memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar 0,01%. Kemudian jika kita lihat kembali kelompok pengeluaran yang memiliki andil terbesar kedua adalah pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu secara total memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,05%. Kemudian jika kita lihat lebih dalam lagi, komoditas yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi adalah sebagai berikut: beras
memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,16%. Rokok kretek filter memiliki andil sebesar 0,08%. Telur ayam ras sebesar 0,05%. Buncis memiliki andil sebesar 0,04%. Kemudian ikan serai, ikan belana, rokok kretek, daging ayam ras memiliki andil terhadap terjadinya inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Sedangkan yang memiliki andil terhadap terjadinya deflasi adalah ikan asin teri sebesar 0,02%. Cabai rawit memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar 0,03%. Tomat memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar 0,03%. Minyak goreng dan kol putih atau kubis memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar 0,04%. Cabai merah memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar 0,05%. Ikan nila memiliki andil terhadap terjadinya inflasi, maksud kami terhadap terjadinya deflasi sebesar 0,07%, dan bawang merah 0,09%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang memiliki andil terhadap deflasi adalah pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan total andilnya terhadap deflasi sebesar 0,01%. Kemudian jika kita lihat komoditasnya apa saja yang memberikan sumbangan terhadap terjadinya inflasi maupun deflasi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu untuk komoditas bedak itu memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,08%. Kemudian popok bayi sekali pakai atau diapers itu memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,01%. Sabun mandi 0,01%. Sedangkan emas perhiasan memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar 0,06%. Untuk kelompok pengeluaran lainnya nanti bisa dilihat pada slide ataupun pada web yang kami miliki di BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya kita lihat perbandingan inflasi tahunan untuk Kota Tembilahan. Perbandingan ini tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk tingkat inflasi September, bulan September, month to month, pada tahun 2021 sebesar 0,41%. Sedangkan tingkat inflasi month to month untuk tahun 2022 ini sebesar 0,89%. Kemudian tingkat inflasi untuk tahun kalender tahun 2021 sebesar 0,09%. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat inflasi tahun kalender sudah sebesar 4,35%. Kemudian jika kita lihat lagi tingkat inflasi tahun ke tahun, untuk tahun 2021 sebesar 1,46%, namun untuk tahun 2022 sudah mencapai 5,39%. Selanjutnya jika kita lihat series inflasinya, yaitu inflasi bulan ke bulan, untuk tahun 2020, 2021, dan 2022, inflasi bulan September 2022 meningkat tinggi dari bulan Agustus 2022 yang mengalami deflasi cukup besar. Jadi kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir, pada posisi bulan September, inflasi 0,89% tersebut merupakan inflasi yang tertinggi pada bulan September 2022.
Selanjutnya, jika kita lihat series inflasi untuk inflasi tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, inflasi tahun ke tahun bulan September 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun 2020 maupun 2021. Kemudian, selanjutnya, jika kita lihat perbandingan inflasi kota-kota IHK di Provinsi Riau, kondisi September 2022, yaitu ada 3 kota yang dihitung inflasinya, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kota Tembilahan. Untuk inflasi ataupun deflasi pada bulan September ini, Kota Tembilahan merupakan kota dengan inflasi terendah di Provinsi Riau, yaitu 0,89%. Sedangkan tertinggi terjadi di Kota Dumai, yaitu dengan tingkat inflasi sebesar 1,57%. Kemudian Kota Pekanbaru sebesar 1,56%. Selanjutnya, untuk inflasi tahun kalender, untuk 3 kota yang dihitung inflasinya di Provinsi Riau, lagi-lagi Kota Tembilahan merupakan kota dengan tingkat inflasi terendah, yaitu 4,35%. Sedangkan yang tertinggi adalah di Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 6,73%. Dan Kota Dumai sebesar 5,98%. Kemudian, kalau kita lihat year on year, inflasi Kota Tembilahan juga masih yang terendah, yaitu 5,39%. Sedangkan tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 7,53%. Kemudian Kota Dumai sebesar 6,71%. Demikian saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan angka inflasi yang terjadi di Kota Tembilahan maupun di Provinsi Riau. Untuk soft file PDF, berita resmi statistik dan informasi statistik lainnya dapat diunduh melalui website resmi BBS yang ada pada website. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.